Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa TVRI Sulawesi Tengah. Semoga di malam hari ini selalu dalam keadaan sehat bersama keluarga di rumah. Senang sekali kembali kami hadir menemani Anda dalam program yang akan memberikan informasi dan edukasi seputar dunia kesehatan tentunya hanya di Solusi Menuju Sehat bersama saya Ayu Porotuo. Dan seperti biasa pemirsa, kita akan berdiskusi dengan narasumber kita selama 1 jam ke depan. Dan juga nantinya Anda akan dapat bertanya langsung dan berkonsultasi langsung dengan narasumber kita dengan masuk di line interaktif kami di 0451 452 414. Dan pemirsa, di malam hari ini kita akan membahas satu topik, yaitu mengenai people pleaser. Nah, ini adalah satu ungkapan yang mungkin terdengar asing di telinga pemirsa di rumah, tapi ternyata sangat kental nih. Sudah sering sebenarnya kita lakukan dalam kehidupan kita, namun tidak kita sadari. Untuk itu sudah hadir bersama kita di studio. Seperti biasa ada Kak Novianti, SPSI, MPSI Psikolog Klinik. Kita sapa dulu. Selamat malam Kak Novi. Selamat malam. Assalamualaikum Mbak Ayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Kak Novi? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, dan tentunya udah nggak sabar ya mau menceritakan people pleaser ini seperti apa sih dengan pemirsa di rumah. Nah, seperti apa people pleaser pemirsa? Kita langsung tanyakan dengan Kak Novi. Kak Novi, ini bahasa Inggris nih, people pleaser. Apa nih artinya nih? Oke, kalau secara harafiah kata per kata kan kalau people itu kan orang. Please itu kan orang yang mempersilahkan. Gitu. Jadi kalau secara arti bahasa gitu ya, people pleaser itu adalah orang yang ingin selalu menyenangkan orang lain, ingin selalu mengiyakan apa yang dikatakan oleh orang lain tanpa memperhatikan dirinya sendiri atau menomorduakan dirinya sendiri. Jadi apa-apa, ya nggak apa-apa, iya, pokoknya iya aja dulu, padahal dirinya sendiri udah mendongkol gitu. Jadi itu yang namanya people pleaser. Wow, ternyata mungkin tanpa kita sadari kita adalah salah satu dari tipe-tipe people pleaser ini pemirsa. Tapi kalau dipikir-pikir ya Kak Novi, bukankah itu nambah-nambah pahala ya? Maksudnya kita berbuat baik ke orang, kan bagus tuh. Kenapa ini harus diangkat sih, maksudnya ini menjadi isu, kenapa nih? Oke, jadi people pleaser itu kan seperti yang saya bilang tadi adalah orang yang maksudnya menomorduakan dirinya. Bayangkan loh, kita itu harusnya mengutamakan diri kita loh, bukan menomorduakan diri kita. Nah, boleh kita berbuat baik terhadap orang lain, tapi kita nggak boleh lupa terhadap diri kita sendiri. Nah, people pleaser ini kenapa harus diangkat? Karena banyak orang itu yang suka nggak enakan gitu. Tapi dalam hati mendongkol. Besok lagi orang minta macam-macam yang istilahnya sepertinya sudah overload lah, orang permintaannya udah kebangetan deh. Tetapi karena orang ini memiliki sifat people pleaser atau orang yang tidak tidak asertif di dalam mengungkapkan apa yang dia rasa, sehingga dia menerima aja, dia mengiyakan aja, padahal sebenarnya dia nggak nyaman. Nah itu kan kalau ditumpuk akhirnya nanti kan hot meledak begitu. Disitulah yang sebenarnya yang kita garis bawahi. Berbuat baik terhadap orang lain itu boleh, bahkan sebanyak apapun. Contohnya, saya kasih contoh ya, sama-sama berbuat baik, tetapi yang positif. Misalnya kalau di psikologi namanya altruisme, gitu. Altruisme itu adalah orang yang rela mengorbankan dirinya, orang yang rela mengorbankan dirinya, atau orang yang rela berbuat baik terhadap orang lain tanpa imbalan, tanpa ada maksud tertentu. Memang dia ingin berbuat baik saja karena itu emang dirinya gitu loh. Tapi kalau people pleaser itu enggak. Dia berbuat baik, dia mengiyakan segala sesuatunya terhadap permintaan orang lain, bukan karena dia ingin, tetapi karena dia supaya terlihat baik. Jadi seolah-olah people pleaser ini adalah keluar, maksudnya kebaikannya itu keluar, tapi sebenarnya enggak. Itu kebaikan untuk diri sendiri, karena supaya terlihat baik, supaya terlihat bagus, supaya terlihat oke di depan orang. Padahal dia sendiri nggak oke. Tetapi kalau altruis ini berbuat baik, itu memang karena dia memang baik gitu loh, karena dia ingin melakukan itu dan tidak ingin mendapatkan imbalan apapun. Ya kalau misalnya akhirnya dia mendapatkan, alhamdulillah. Tetapi ketika dia melakukan kebaikan, orang altruis ini dia memang ingin berbuat baik. Contohnya seperti pahlawan. Pahlawan itu kan dia berbuat baik sampai nyawa pun jadi taruhannya. Nah, terlalu jauhlah pahlawan. Orang tua kita,
apa sih yang nggak dikasih sama orang tua kita terhadap anaknya? Itu kan, dia meminta balasan nggak? Enggak. Kan, tapi dia berbuat baik terus, walaupun anaknya tuh udah yang menjengkelkannya gitu di ubun-ubun, kan? Nah kayak gitu. Atau guru gitu, pahlawan tanpa tanda jasa. Nah itu kan memang walaupun digaji, tapi berapa sih gajinya dibandingkan dengan waktu dia mencurahkannya untuk anak-anak? Belum lagi kita sendiri yang punya anak ya, kita lihat waktu pandemi, pas semua belajar online, pusing, tanduknya keluar kan, aduh mending sekolah offline aja deh gitu kan. Betul. Nah kayak gitu. Nah bagaimana dengan guru yang itu bukan anaknya, itu dan dibayar berapa sih? Ya, nah itu yang altruisme, yang berbuat baik tanpa memang embel-embel yang untuk seolah-olah dia terlihat baik. Tetapi kalau people pleaser ini, dia seolah-olah baik, seolah-olah mengiyakan, tapi dia sendiri tidak nyaman. Itu intinya. Ini beda-beda tipis nggak dengan fake atau nggak ikhlas? Ya, bisa jadi begitu. Keikhlasannya itu diukur berdasarkan kalau di media sosial seberapa banyak orang like-nya, seberapa banyak orang men-subscribe-nya, ya kayak begitu-begitu. Kalau di media sosial, kalau di secara nyata gitu, seberapa banyak orang memuji dirinya. Jadi dia akan sangat terpengaruh sekali dengan apa perkataan orang. Dia akan sangat overthinking ketika orang mengatakan jelek terhadap dirinya. Dia akan sangat tidak merasa nyaman ketika orang itu tidak sependapat dengan dia, sehingga dia menjadi orang yang yes man, atau orang yang asal bapak senang deh. Pokoknya walaupun aku nggak senang, oke aja lah, kayak gitu. Oke, berarti nggak bisa say no gitu kan ke orang, selalu say yes terus. Ya, gitu. pokoknya yang pertama bisa nggak bisa yes dulu, habis itu dia pusing sendiri. Itulah orang people pleaser. Berarti ibaratnya jadi lilin gitu nggak sih Kak? Rela menerangi sekitar, tapi dia sebenarnya menjerit semakin lama. Ya, akhirnya dia meleleh sendiri gitu. Kayak gitu. Waduh, ini ternyata mungkin kalau kita menerka-nerka atau mengingat-ingat kembali orang-orang di sekitar kita, mungkin ada beberapa keluarga, teman begitu banyak yang seperti itu, dan itu mereka nggak sadar gitu. Aduh. Untuk akan hal-hal seperti itu. Oke, nah Kak Novi, tapi sebenarnya kenapa sih ada kemudian orang-orang yang seperti ini, people pleaser, nggak bisa bilang no? Penyebabnya apakah memang ada pola asuh atau apa saja sebenarnya yang menyebabkan mereka kemudian menjadi seperti itu? Baik Mbak Ayu, jadi orang-orang yang menjadi people pleaser itu tentunya ada pengalaman-pengalaman sebelumnya yang memang membuat seseorang itu menjadi oke lah, saya jadi seolah-olah dia itu peacemaker. Peacemaker itu kayak pembuat kedamaian gitu. Udahlah daripada ribut gitu loh. Karena apa? Karena waktu kecilnya itu orang tuanya terlalu keras. Terlalu keras sehingga anak itu tidak dikasih kesempatan untuk berbicara. Apa-apa sedikit disalahkan gitu. Kamu ini gimana sih gitu. Jadi anak-anak itu kayak kalau mau mengungkapkan pendapatnya itu jadi takut gitu kan. Sehingga itu jika terus-menerus dewasa nanti ya jadinya people pleaser itu. Karena apa? Dari kecil tidak pernah diajarkan untuk kamu speak up gitu loh. Kamu bicara ketika kamu tidak nyaman gitu. Atau minimal ketika kamu tidak nyaman, kamu utarakan gitu loh apa yang kamu rasakan. Nah itu tidak didapatkan dari pola asuh yang dilakukan oleh orang tua atau orang di sekitarnya. Sehingga bisa jadi juga itu membuat seseorang menjadi people pleaser itu, atau orang yang menjadi apa-apa ya udahlah asal nyaman semuanya, ya udah nggak apa-apa deh aku yang ini gitu. Nggak apa-apa deh aku yang talangin dulu 100 jutanya, pusing tuh kan. Enggak, kalau itu enggak. Bukan yang seperti itu. Nalangin iya 100 jutaan enggak ada, kayaknya itu kalau soal ekonomi kayaknya orang udah mikir-mikir. Cuma ini lebih ke hal-hal yang misalnya gini. Kita tahu misalnya orang itu bisa dicurhati gitu loh. Terus tiba-tiba yang orang yang itu, kamu kesini dong, yang mau curhat siapa yang ini. Padahal kita juga pun mungkin juga lagi sedih gitu. Kita pun lagi sedih, tetapi karena kita tidak bisa menolak, udah dia yang udah kita yang nyediain telinga untuk mendengarkan orang itu, tetapi kita lagi yang kesana, dan mungkin pada saat itu juga keadaan kita lagi tidak baik-baik saja gitu loh. Tetapi karena kita memiliki sifat people pleaser gitu, yang tidak bisa menolak permintaan orang lain, kita datanglah gitu. Lu bayangin ya, kita lagi bete atau kita lagi sedih, terus dengar orang juga lagi curhat, lagi sedih. Itu kayak apa ya perasaannya? Nah, orang people pleaser seperti itu. Jadi dia sendiri yang memendam gitu. Yang akhirnya nanti
lama kelamaan itu bisa meledak, dan meledaknya akan seperti apa tergantung nanti pengalaman-pengalaman sebelumnya yang membentuk seseorang menjadi people pleaser gitu. Oke, berarti kayak bom waktu ya jadinya Kak Nov ya. Aduh, masukin terus, kita nggak bisa bilang no, akhirnya udah mau meletus. Nah, selain didikan yang terlalu keras begitu ya Kak Novi, pola asuh seperti apa lagi yang biasanya menyebabkan anak-anak terlahir menjadi orang-orang yang people pleaser? Ya, itu kalau tadi yang keras, itu bisa juga jadi yang kebalikannya. Terlalu yang lembut? rapuh. Rapuh. Bukan terlalu lembut, tapi yang rapuh. Kalau lembut kan beda ya dengan rapuh ya. Beda ya, lembut dengan rapuh beda. Kalau lembut kan mungkin kita tutur katanya halus, budi bahasanya. Tapi kalau ini rapuh itu ya semacam apa ya? Semacam orang itu gampang aja gitu loh, maksudnya mengeksploitasi kita atau membuat kita itu disuruh-suruh mau aja kayak gitu-gitu, atau karena kurangnya prinsip gitu kan. Ketika orang kalau punya prinsip yang kuat kan, kalau dia bilang enggak ya enggak gitu loh. Karena atau enggak itu karena dia nggak nyaman, atau enggak karena dia nggak mau. Tapi kalau misalnya dia tidak nyaman untuk melakukan sesuatu karena alasan pribadinya dia bisa mengatakan tidak. Tapi kalau untuk orang-orang tipe yang rapuh ini gitu, biasanya kan ya udahlah ya gitu ya, maksudnya ya apa orang bilang aja deh, kita ngikut aja deh. Nah akhirnya pola asuh yang seperti itu yang akhirnya juga bisa membuat seseorang itu menjadi belajar melihat orang tuanya seperti itu. Nah bisa jadi dia menjadi people pleaser selanjutnya gitu, karena pola asuh tadi akhirnya menjadi proses pembelajaran buat anak itu. Oke, artinya berarti orang yang mungkin ibu-ibu yang people pleaser akan pula melahirkan anak-anak yang seperti itu jika pola asuhnya tidak diubah, begitu ya Kak Novi? Ya, bisa. Apapun itu kan, anak itu mencontoh orang tuanya, meskipun tidak diajarkan, tapi kan anak melihat, oh kalau ada kejadian begini, cara penyelesaiannya itu seperti ini. Nah kan seperti itu. Nah begitu juga anak, begitu ketika dia melihat, oh orang tuanya seperti itu, manut aja, nurut aja apa kata orang, padahal habis itu dia curhat lagi ke kita. Kan kita kadang-kadang suka jengkel kan, mama ini kenapa bilang aja langsung sendiri kan, kenapa jadi habis itu kita yang jadi diiniin gitu kan. Kalau ini kan bilang saja langsung, tapi ya gimana gitu, kayak gitu itu. Oke, artinya bisa jadi anak yang pusing sendiri gitu ya Kak Novia, orang tua udah cerita ini, mungkin bahkan bagi yang mohon maaf yang merasakan broken home begitu, mungkin anak-anak yang hasil broken home juga mendengarkan curhat dari ibunya, curhat dari bapaknya, tapi para orang tua tidak meresolve atau menyelesaikan masalahnya sendiri. Oke, nah tapi selain dua ini mungkin masih ada penyebab lainnya Kak Novi, selain ya seperti yang Mbak Ayu bilang tadi itu, keluarga-keluarga yang tidak dibiasakan gitu ya, tidak dibiasakan untuk berbicara atau speak up terhadap apa yang dirasakan, itu juga bisa menimbulkan seseorang itu menjadi people pleaser. Misalnya orang tidak dibiasakan untuk mengutarakan pendapat, terus kamu anak kecil kayak gitu. Itu biasanya pokoknya orang tua yang tidak memberi kesempatan terhadap anaknya untuk mengutarakan pendapatnya atau mengutarakan apa yang dia rasakan, itu juga bisa berkemungkinan untuk seseorang itu menjadi people pleaser. Oke, nah itu tadi pemirsa salah satu beberapa penyebab dari kenapa sih orang kemudian menjadi people pleaser. Lalu seperti apa ciri-cirinya, namun kita akan bahas setelah usai jeda pariwara berikut ini. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Solusi Menuju Sehat, dan kita masih membahas mengenai people pleaser, dan juga masih tentunya dengan narasumber kita ada Kak Novi di sini. Bagi pemirsa yang nantinya ingin bertanya, silakan masuk di line interaktif kami di 0451 452 414. Kak Novi, kembali dengan pembahasan kita mengenai people pleaser tadi, udah penyebabnya pola asuh yang keliru begitu ya, orang tua yang terlalu keras, ada juga orang tua yang terlalu rapuh, tidak memberikan ruang bagi anaknya mengutarakan emosi ataupun apa yang ada dalam hatinya. Nah, kemudian ciri-ciri orang yang seperti ini apa saja Kak? Ya, ada banyak ciri-cirinya yang sering terjadi, yang kadang-kadang kita pikir itu sesuatu biasa dan memang itu terjadi di kita gitu. Tetapi
perlu kita menjadi aware begitu terhadap diri sendiri bahwa jangan-jangan saya ini people pleaser. Nah, di sini itu ada 11 ya ciri-cirinya yang sering terjadi terhadap kita. Yang pertama adalah sulit berkata tidak pada permintaan orang lain, seperti pengertian tadi kan, selalu mengiyakan. Jadi orang-orang people pleaser itu jarang sekali mengatakan tidak, pasti iya. Tolong dong perbaikin ini, iya. Tolong dong ini kan punyaku rusak, oke. Tolong dong kayak gitu-gitu. Jadi pas orang udah pergi baru dia pusing sendiri. Nah itu sulit mengatakan tidak, itu yang pertama. Yang kedua adalah terlalu sering minta maaf, padahal dia nggak salah gitu loh. Maaf gitu. Contohnya kayak maaf saya mau lewat lah. Kok mau lewat aja minta maaf gitu ya? Nah itu kata lain maaf yang berusaha untuk sopan, lain maaf untuk people pleaser gitu. Ya maaf untuk people, ya kalau misalnya kita bisa lihat juga kan, maksudnya kalau ada orang yang mau jahat kayak seperti yang Mbak Ayu bilang tadi, permisi, maaf, permisi gitu. Itu mungkin kita lihat lagi konteksnya, orang itu people pleaser enggak gitu kan. Bisa jadi dia berusaha untuk sopan. Karena itu bisa dilihat ketika dia tidak setuju akan sesuatu, dia akan speak up, dia akan berbicara bahwa enggak, saya nggak mau gitu. Berarti tidak termasuk people pleaser. Tetapi kalau orang sedikit-sedikit maaf, tapi dia sebenarnya nggak salah gitu. Kan seperti tadi yang saya katakan adalah people pleaser adalah pitch maker, seolah-olah pitch maker. Sebenarnya bukan pitch maker untuk orang lain, tapi sebenarnya untuk dirinya sendiri biar terlihat oke, terlihat bagus, terlihat positif terus. Itu intinya kalau seorang yang people pleaser itu. Jadi membuat sesuatu itu seolah-olah dia itu terlihat baik, terus terlihat positif terus. Padahal sebenarnya itu untuk dirinya sendiri. Bukan untuk baik untuk orang lain gitu. Berbeda dengan altruisme tadi, kita berbuat baik untuk kebaikan bersama gitu. Iya kan? Tapi kalau ini sebenarnya kelihatannya dia berbuat baik untuk orang lain, tapi sebenarnya itu untuk dirinya sendiri. Karena apa? Karena tujuannya adalah supaya ingin dipuji, supaya dia ingin terlihat baik gitu loh. Nggak ada celahnya, nggak ada kayak gitu orang people pleaser. Makanya dia minta maaf terus ya kayak. Ya, berarti kayak setiap hari raya gitu ya. Iya, lebaran. Nah, itu yang kedua ya. Terus yang ketiga itu adalah menyibukkan diri dengan apa yang orang lain inginkan. Jadi dia itu sibuk dengan maksudnya orang lain kerjakan gitu loh. Ya kayak tadi itu supaya terlihat baik itu, yang padahal sebenarnya orang lain yang punya problem, orang lain yang punya gawean itu, tapi dia seolah-olah ikut membantu, seolah-olah dia ikut di dalam situ untuk terlihat ya baik tadi, supaya terlihat positif. Padahal dia sendiri mungkin sebenarnya saya nggak ingin bantu sih, cuma ya mau gimana ya, maksudnya kan nggak enak kayak gitu-gitu. Itu akhirnya dia pekerjaan dia sendiri terbengkalai. Biasanya seperti itu kan. Dari pengertian tadi kan, mengiyakan, menuruti orang lain, menyenangkan orang lain, menomorduakan dirinya. Jadi dia sibuk akan urusan orang lain, membantu orang lain dengan menyampingkan kepentingan dia sendiri. Jadi dia prioritasnya itu adalah orang lain, bukan dirinya. Tetapi prioritas itu bertujuan untuk supaya dia kelihatan baik, kelihatan paling suci lah, paling kayak gitu-gitu. Kayak gitu. Dan yang selanjutnya adalah berpura-pura setuju pada pendapat orang lain padahal tidak. Nah, biasanya orang itu yang yes man tadi itu, apa-apa iya. Padahal sebenarnya dalam hati itu mendongkol juga. Kayak gitu. Atau ABS, gitu ya? Asal Bapak senang gitu. Asal Bapak senang, pokoknya saya melakukan. Tapi kan pertanyaannya, terus bagaimana dong kalau kita misalnya dengan atasan gitu kan? Nah, kalau dengan atasan kan beda lagi. Maksudnya kita punya tujuan gitu. Maksudnya kita kan kalau menyetujui atasan atau mengikuti atasan karena kita memang mungkin dalam komando atau garis pimpinan seperti itu kan, kita punya tujuan itu karena kita memang bawahan gitu. Itu berbeda. Tetapi kalau ini untuk semua untuk semua situasi lah. Dia yes man atau asal orang senang untuk segala situasi. Kalau maksudnya kayak seperti yang saya bilang tadi, asal Bapak senang. Kalau untuk situasinya memang karena dia bawahan, ya kita mau gimana lagi ya, bawahan nggak bisa bersuara gitu. Tapi kan kadang-kadang juga kita bicara juga gitu loh kalau ke atasan sudah keterlaluan kayak gitu. Nah yang jadi keliru kalau biarpun mengutarakan keinginan sendiri atau mungkin yang kurang-kurang dari kebijakan atasan juga nggak bisa gitu ya. Iya, itu yang berbahaya.
walaupun misalnya atasannya sudah salah, udah kita sama-sama terjun ke jurang. Yang penting kita tetap terlihat baik. Saya nggak mau ikut gitu. dulu, mohon maaf. Kayak gitu. Nah, orang-orang people pleaser itu kayak gitu. Jadi nggak penting itu, maksudnya mau benar mau enggak, yang penting saya terlihat baik, saya terlihat oke, saya terlihat menurut gitu. Kayak gitu. Okay. Selain yes man, nah selanjutnya adalah tidak nyaman bila ada orang lain yang marah terhadap dirinya. Jadi ketika ada orang yang misalnya komplain terhadap dirinya, padahal mungkin sebenarnya itu bukan kesalahannya dia, itu akan overthinking, akan berpikir, kok dia marah ya sama aku ya, kok dia maksudnya kok aku jadi kelihatan nggak baik dong, aku jadi ini dong, jadi seperti tadi yang saya bilang tadi, bahwa dia harus terlihat positif terus. Jadi ketika ada marah seolah-olah dia yang salah gitu loh, dan dia akan berpikir keras, kenapa ya, aku salah apa gitu, kayak gitu. Kok maksudnya kok perasaan aku sudah melakukan semua yang orang lain inginkan gitu, kok aku masih terlihat salah. Itu akan dipikirkan terus menerus gitu, padahal sebenarnya enggak lah. Kalau kita yang normal ya, bodoh amat kan, kayak gitu kan, maksudnya yang salah dia kok, kan kita gitu, bisa gitu. Tapi kalau orang people pleaser tidak gitu, dia memikirkan sekali, dan itu tadi nanti ujung-ujungnya minta maaf gitu, padahal sebenarnya dia nggak salah. Tapi karena ya tadi itu tujuannya tadi kembali ya, dapat pengakuan bahwa dia itu ingin dipuji, ingin terlihat baik, ingin terlihat seperti malaikat lah gitu. Padahal sebenarnya dia sendiri mendongkolnya setengah mati gitu. Jadi sekalinya ada komplain dari orang, dia menganggap dia udah salah banget gitu lah. Iya, gitu dia merasa salah dan overthinking seolah-olah memang itu kesalahan dia, padahal sebenarnya bukan begitu. Itu kan nggak bagus banget kan? Seperti yang Mbak Ayu bilang tadi, bahwa bagus dong kalau orang berbuat baik, berbuat baik itu bagus. Tetapi kita lihat juga, niat kan semua tergantung dari niatnya juga. Kalau kamu berbuat baik untuk terlihat baik, padahal kamu tidak baik-baik saja, itu kan merugikan dirimu sendiri. Dan akhirnya nanti bisa merugikan orang lain, karena nanti akan timbul semacam gangguan-gangguan yang lain, yang akhirnya karena sesuatu itu dipendam dan akhirnya meledak. Kita nggak tahu nanti meledaknya seperti apa, kan tergantung nanti pengalaman yang dilalui oleh orang tersebut begitu. Nah selanjutnya apa nih Kak Novi? Nah selanjutnya adalah berlebihan dalam mengharapkan pujian, ya seperti saya bilang tadi. Jadi berbuat baik untuk mengharapkan pujian dari orang lain. Kalau di sosial media itu mengharapkan like gitu. Jadi apapun yang dilakukan kendati gitu loh ya, maksudnya sampai menghabiskan banyak uang supaya terlihat oke, supaya terlihat bagus atau apalah gitu, untuk mendapatkan banyak like. Padahal sebenarnya mungkin dia sudah ngos-ngosan juga untuk mengeluarkan biaya untuk supaya terlihat bagus dan supaya terlihat dipuji itu. Kayak gitu-gitu. Kembali lagi karena butuh pengakuan dari orang lain. Iya, butuh pengakuan dan butuh dipuji. Jadi makanya seperti saya bilang tadi, saya ulang lagi, bahwa seolah-olah dia berbuat baik untuk orang lain, tapi ternyata sebenarnya itu untuk dirinya sendiri, supaya terlihat baik tadi itu, supaya terlihat supaya dipuji orang juga. Nah selain haus akan pujian tuh apalagi nih Kak Novi, ciri-cirinya? Selalu mengalah dan untuk menghindari konflik. Karena tadi nggak bisa facing konflik begitu ya, nggak bisa mengutarakan, akhirnya dihindari. Bisa jadi karena dia tidak bisa mengutarakan, bisa jadi juga karena dia udahlah ya daripada ribut gitu, padahal mendongkol. Kembali lagi ke peacemaker itu. Iya, jadi bisa dua-duanya juga gitu, bisa jadi karena dua faktor itu. Tapi ya kayak saya bilang tadi, bisa jadi karena maksudnya apa tadi? Peacemaker atau memang dia tidak berani mengungkapkan karena pola asuh yang dulu yang selalu ditekan untuk tidak berbicara apapun yang kamu rasakan. Artinya dalam ketika kita mengutarakan sesuatu dalam hati kita atau sekedar membicarakan emosi kita, itu dianggap udah konflik gitu ya kan Novi. Akhirnya ya udah dihindari aja. Jadi ya mengalah aja. Gitu. Ujung-ujungnya mengalah gitu kan. Terus selanjutnya adalah terlalu sensitif dan mempedulikan pendapat orang lain. Nah, seperti yang sebelumnya kan yang saya sebutkan, bahwa ketika orang marah terhadap dirinya, itu dia udah merasa yang overthinking banget, yang aduh kayaknya saya yang salah nih, kayaknya dia nanti gimana ya, kira-kira dia nyaman nggak ya, dia nggak pikirkan dirinya dia nyaman, padahal dia sudah nggak nyaman nih karena orang lain berbuat tidak nyaman terhadap dirinya atau tidak nyaman terhadap kritik untuk dirinya, tapi dia memikirkan nanti saya gimana ya terlihat sama orang itu, nanti saya kayak gitu-gitu.
Jadi fokusnya itu terhadap dirinya sendiri sebenarnya, bukan terhadap bukan memang ingin terlihat baik atau berbuat baik untuk orang lain, tapi sebenarnya fokusnya untuk diri sendiri. Gitu. Kayaknya ini agak sedikit berbeda mungkin dengan yang analogi lilin tadi ya Kak Novia. Ya, kalau lilin mengorbankan dirinya. Mungkin lebih cocoknya ke altruisme itu kali ya. Kalau lilin altruisme, gitu, yang maksudnya rela berkorban untuk orang lain itu. Nah kalau ini sebenarnya seolah-olah rela berkorban, sebenarnya dia nggak rela berkorban, tapi sebenarnya dia melakukan itu hanya untuk dirinya gitu. Aduh, akhirnya pusing sendiri deh. Iya, pusing sendiri. Nah, tapi Kak Novia yang jadi menarik kemudian, apakah ini termasuk gangguan psikologis atau mungkin ada efeknya nih untuk gangguan-gangguan lain? Nah, sebenarnya ini kan gangguan psikologis itu apa sih? Gangguan psikologis itu ketika segala sesuatu itu mengganggu tatanan kehidupannya. Misalnya ada kepribadian tertentu yang ketika seseorang memiliki itu akhirnya ada bagian tertentu yang kehidupannya tidak jalan gitu. Nah kalau ini kan sebenarnya dia jalan-jalan saja gitu, tapi menjadi dia tidak nyaman. Tapi kan kalau ini ditumpuk-tumpuk seperti sampah gitu kan, hanya busuk, akhirnya meledak gitu. Nah meledaknya itulah yang bisa jadi menjadi gangguan psikologis. Gitu. Nah seperti apa nih Kak efek-efeknya? Nah, efek-efeknya itu begini, bisa jadi yang pertama ya, kalau ketika seseorang itu memiliki people pleaser itu efek yang salah satunya yang dirasakan adalah pertama adalah menjadi kurang peduli terhadap dirinya itu pasti. Karena dia memprioritaskan orang lain ya. Karena berusaha untuk menyenangkan dan membahagiakan orang lain, padahal dia sendiri tidak bahagia. Lu bayangin kalau lu nggak bahagia, kira-kira hidupmu bagaimana? Jadi orang stres tuh jalanannya stres kan bingung. munculnya kan, stres munculnya kan. Kalau kayaknya kayak orang stres deh, karena begini, aku tuh orang lain kok udah happy semua, aku sendiri nggak happy gitu. Jadi stres. Iya, itu kan? Stres sudah pasti nomor satu ya. Nah, tapi sebelum kita lanjutkan lagi Kak Novi, ada yang sudah bergabung dengan kita di sini, kita sapa dulu. Selamat malam, assalamualaikum. Selamat malam dan assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Ya, begini. Oh, Om Palu. Iya, silakan Om Palu. Jadi ya, begini ya. Kalau saya menanggapi apa yang disampaikan ini sebenarnya bagus sekali kalau orang paham. Ini kan masih juga seperti yang disampaikan tadi. Ada orang, atau bapak senang. Banyak yang begitu, karena cari buka dengan pimpinan banyak. Nah, banyak juga pimpinan karena dia sayang. Tentunya karena dia sayang oleh pimpinan. Semua orang. Olehnya itu, kalau saya mengetahui solusi menuju sehat, itu kita garis bawahi dengan diri. Contohnya, kita tahu banyak biasanya orang asal bapak senang. Orang itu karena bapaknya senang, semua maunya sekalipun dia karena dia dengan pimpinan dekat, dia salah ngapain? Tak dekat dengan pimpinan. Padahal sesungguhnya itu sangat keliru. Kalau kita itu dekat dengan pimpinan, kita jaga pimpinan. Itu kalau orang-orang mengerti dalam teori pergaulan. Kata kita dalam teori pergaulan kan ada tiga. Pertama, tingkatan tinggi, tingkatan menengah, dan tingkatan bawah. Sehingga kita itu berjalan di mana saja tidak pasti. Pasti tidak ada istilahnya, ada perasaan takut atau apa. Karena kita menggunakan seperti apa yang dilihat di depan, dilihat dari situ. Solusi menuju sehat. Itu sangat berbeda. Banyak ini saya sangat berpendapat. Jadi apa yang disampaikan oleh narasumber tadi itu memang perlu kita pahami sehingga jangan kita menonton televisi ini hanya nonton saja. Betul. Kita harus paham benar apa yang itu adalah merupakan salah satu teori yang kita gunakan, dan teori dalam artian harus kita praktikkan. Jadi saya sependapat sekali solusi menuju sehat Pak mendapatkan berarti sehingga kita tidak menggunakan defense membenarkan yang salah dan
pertahankan. Banyak negara begitu, membenarkan yang salah yang bertanya. Jadi terima kasih Mas Basa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Om Palu di Ulu Jadi. Semoga selalu sehat bersama keluarga di rumah Om Palu. Ini pembahasan Om Palu ini kalau saya tidak keliru tadi menangkap ya karena ada kendala audio sedikit. Yang sering terjadi begitu yang Om Palu sebutkan adalah atasan dan bawahan, kalau bawahannya terlalu people pleaser justru banyak kasusnya dimanfaatin sama atasan. Waduh, itu gimana nih Kak Novi? Iya, itu adalah salah satu efek dari people pleaser yang belum saya sebutkan gitu. Jadi Bapak Om Palu ini Ulu Jadi ya, saya nggak tahu ya Ulu Jadinya di mana. Cuma halo Om Palu. Halo gitu. Om Palu. Soalnya saya keluar di Buluri jadi masih di tetanggaan gitu ya? Ya tetangga. Cuma siapa tahu juga Om Palu ini dari Buluri juga gitu kan, maksudnya kayak gitu ya. Intermezzo ya tadi. Jadi betul sekali efek dari people pleaser itu selain kurang memperhatikan diri sendiri yang akhirnya menjadi stres terhadap dirinya sendiri karena terlalu banyak mengiyakan dan dia sendiri tidak nyaman. Yang kedua adalah rentan sekali menjadi bulan-bulanan orang lain untuk dikerjai, untuk dimanfaatkan. Karena kita udahlah dia aja, misalnya udahlah kasih Ayu aja, dia pasti nggak nolak. Orang pasti udah kayak gitu. Gue kok nggak bisa ini? Udah kasih itu pasti dia kerjakan gitu. Padahal kita sendiri mungkin punya pekerjaan lain, punya prioritas lain, tetapi karena orang tahu sifat kita tidak bisa menolak, orang dengan seenaknya akan meminta kita atau menyuruh kita untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya mungkin bukan pekerjaan kita kalau di kantoran gitu. Dan kita perhatikan ya, misalnya seperti pimpinan-pimpinan itu, dia akan selalu menyuruh seseorang itu yang tidak pernah menolak gitu loh. Maksudnya kan biasanya orang kalau yang tidak memiliki sifat orang yang asertif, yang berani mengutarakan pendapat ketika misalnya diminta untuk melakukan suatu pekerjaan yang bukan kerjaannya dia akan menolak. Aduh maaf Pak, tapi menolaknya itu dengan sopan gitu. Maaf Pak, saya juga masih banyak kerjaku ini, saya selesaikan dulu ini. Nah pasti kan bapaknya ya juga sih, kan sebenarnya dia tidak akan marah gitu. Ya dia masih kerjakan yang memang kerjaannya, ngapain dia kerjaan yang lain. Tetapi orang people pleaser ini tidak begitu, dia tidak bisa memprioritaskan apa yang sebenarnya menjadi prioritas dia gitu. Dia memprioritaskan apa yang menjadi kelihatan baik terhadap dia. Jadi ketika orang menyuruh dia, berarti dia kesampingkan dirinya, dia kesampingkan tugas utamanya, dia akan mengerjakan yang disuruh atasannya. Kenapa? Supaya terlihat baik tadi, supaya mendapat pujian tadi. Nah, itu orang-orang rentan sekali menjadi people pleaser, efek dari people pleaser itu, karena orang menyuruh-nyuruh sesuka-suka hatinya, termasuk atasan. Perhatikan deh, orang nggak biasa menolak itu pasti jongos banget di kantor. Itu kasihan banget. Sebenarnya kita ngangkat people pleaser ini supaya buat yang lain itu lebih aware, wake up gitu loh, halo gitu kan. Ya. Kerjakan pekerjaanmu, jangan sampai nanti kamu mengerjakan pekerjaan orang lain dan pekerjaanmu terbengkalai, terus habis itu kamu dimarah-marahin gitu. Kamu gimana sih pekerjaan nggak selesai? Padahal mereka nggak nyadar tadi minta tolongnya, semua orang minta tolong ke dia untuk menjalankan hal yang lain. Tetapi karena dia people pleaser, dia nggak bisa menolak dan dia ingin kelihatan baik, dia nggak ingin terlihat jahat, makanya diambil semua pekerjaan itu dan pekerjaan dinomor 2-kan. Akhirnya kena marah juga. Iya, kena marah juga. Akhirnya dia stres juga kan, ujung-ujungnya stres juga. Aduh. Gitu. Tapi ini Kak Novia, kalau kita lihat di lingkup pekerjaan seperti itu, walaupun mungkin si people pleaser ini sudah menolak mungkin ya, akhirnya dia sadar nih kemudian menolak. Tapi ada juga tuh tipe atasan-atasan yang nggak mau pusing, tidak merasa iba begitu ya dengan bukan lingkup kamu, ya udah. Oh ya kalau sudah selesai kan kerjakan ini ya. Nah, ya udah, maksudnya gini, orang kalau kita menyadari bahwa kita people pleaser, nanti di penjelasan selanjutnya itu ada cara mengatasi atau menghindari untuk kita terjebak di dalam people pleaser itu. Tetapi sebelum saya jelaskan itu, ada satu lagi yang efek dari people pleaser itu. Yang ketiga itu adalah merasakan kebencian. Nah ini yang seperti saya bilang tadi, merasakan kebencian dan agresi pasif. Nah, yang saya bilang tadi kan dampaknya apa sih ke kita kalau kita itu people pleaser gitu. Nah yang ketiga ini yang seperti Mbak Ayu tadi kan baik apa semua, iya baik, tapi lama-lama karena stres dia akhirnya jadi agresif pasif, jadi menyerang tapi pasif. Nah, terus pertanyaan gimana sarkas itu ya? Gitu ya? Ya kayak sarkas yang maksudnya nyindir-nyindir gitu, terus tiba-tiba buat lelucon yang menyinggung orang lain atau buat
pernyataan yang tiba-tiba kok dia pedes banget ya ngomongnya gitu, padahal dia nggak begitu loh. Nah itu berarti dia sudah memuncah, udah pengen meledak gitu ya orang itu. Makanya seperti itu jadinya. Nah lalu bagaimana caranya kita menghentikan biar tidak terlalu masuk dalam jurang people pleaser ini, pemirsa? Kita akan lanjutkan setelah jeda pariwara berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Solusi Menuju Sehat dan ini adalah sesi terakhir dan tentunya kita masih membahas tentang people pleaser. Nah kalau tadi udah dibahas mengenai penyebab, ciri-ciri, lalu kemudian efek. Nah ini bagaimana kemudian kita menghentikan orang-orang agar tidak terlalu menjadi people pleaser nih Kak Novi. Biar tidak masuk jurang terlalu dalam nih, terlalu memuaskan orang secara berlebihan, terlalu ingin dipuji, terlalu ini. Seperti apa sih Kak Novi cara menghentikannya? Ya, memang cara menghentikan itu tidak bisa dari orang lain ya. Memang dari diri kita sendiri. Kita harus berani bilang tidak. Meskipun nanti orang bilang, kamu ini mau banget sih, kamu jangan begitu dong, gini. Itu nggak pengaruh kalau dia sendiri tidak merubah. Jadi dia itu harus berani bilang tidak. Coba aja, ketika dia bilang tidak, dengan cara yang sopan ya tentunya, dengan cara yang ramah gitu. Oh maaf, saya bilang tadi, oh maaf saya masih ada kerjaan ini, saya harus memprioritas kerjaan ini, belum selesai. Nanti misalnya kalau sudah kerjaan saya sudah selesai, baru saya bisa kerjakan. Tapi ini saya masih banyak loh kerjaannya. Nah itu kan sebenarnya menolak secara halus gitu kan. Maksudnya ketika dia bilang, oh kalau begitu saya tunggu sampai selesai, tapi ini masih banyak loh. Jadi itu kan sudah penolakan berlapis gitu, sehingga orang yang oh iya ya, kayaknya saya harus kerjakan sendiri atau ke orang lain yang bisa disuruh gitu. Nah, ketika itu terjadi, coba lihat, apakah orang membenci Anda? Apakah orang tiba-tiba marah terhadap Anda? Kan enggak gitu loh. Nah, hal itu ditanamkan. Kok aku menolak kok orang itu nggak marah ya gitu. Nah, itu ketika kita berani menolak itu, ketika kita berani mengatakan tidak dengan ramah dan ternyata orang tidak menjadi marah atau orang menjadi mengerti terhadap apa yang kita rasakan, itu bisa menjadi semacam jangkar gitu atau motivasi untuk kita, oh iya ya ternyata dunia itu belum berakhir ketika orang kita tolak dan orang biasa-biasa aja dan orang mengerti. Nah itu yang pertama. Yang kedua adalah mengungkapkan perasaan rumit tanpa menyinggung orang lain. Maksudnya adalah ketika kita sendiri gitu loh, lagi bad mood, lagi nggak enak, tiba-tiba terus ada orang lain yang mau curhat, iya, tolong dong gini. Terus kita bisa bilang dong, sorry ya, bukannya aku nggak mau jadi teman curhatmu atau bukan aku nggak mau bantu, tapi aku sendiri juga lagi dalam keadaan tidak baik-baik saja. Nah kita jelaskan juga apa yang menjadi perasaan kita gitu, sehingga orang juga bisa mengerti gitu. Ya orang kan akan jadinya berpikir gini, dia saja lagi nggak baik-baik, gue curhat sama dia, ntar malah nangis-nangisan berdua gitu, atau dia lagi susah gimana gue minta bantuan kayak gitu. Jadi akhirnya orang akan pergi mencari orang lain untuk memperoleh bantuan, dan orang tidak memarahi orang itu atau musuh orang itu kan. Nah itu juga menjadi jangkar bahwa ketika kita mengungkapkan perasaan kita yang rumit di dalam sana gitu, orang juga akan pasti mengerti. Itu it's okay gitu. Semua orang pasti pernah mengalami hal-hal yang buruk. Kita tidak harus terlihat baik-baik saja setiap harinya, every day, every minute, enggak. Kita bahkan sering juga orang mengungkapkan bahwa psikolog, kalau psikolog dia bisa ngatasin. Oh no, dia juga butuh waktu, dia juga butuh ruang gitu. Dia butuh ruang gitu untuk ketika dia merasa tidak nyaman gitu. Bukan berarti terus semuanya bisa dia handle. Please deh, psikolog juga manusia. Jadi tidak semua semua orang itu bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Pasti dia juga butuh orang lain atau atau dia mungkin juga butuh ruang untuk sendiri, tidak ingin diganggu. Kita harus bisa mengungkapkan itu, perasaan-perasaan kita itu, nggak perlu malu kayak gitu-gitu. Jadi siapapun sebenarnya bisa mengalami hal tersebut dan itu oke-oke saja karena kita manusia gitu. Dan yang selanjutnya adalah mengungkapkan perasaan sendiri tentang sesuatu yang sederhana gitu loh. Jadi maksudnya ketika misalnya kita itu sebenarnya
kita mungkin merasa ini sederhana, tapi kita ungkapkan nggak ya? Kayaknya itu nggak penting banget deh untuk diungkapkan. Nah kayak gitu-gitu. Akhirnya kita mendem terus nggak diungkapkan gitu. Mungkin yang sering terjadi kalau ini kan ya, Kanov, mau makan apa? Ya, nah, terserah, nggak ada makanan terserah kayak gitu-gitu. Itu kan sederhana ya, iya, kita mau tapi padahal kita sudah punya di dalam sini tuh udah punya gitu. Kayak makan bakso, makan nasi enak goreng. nih gitu ya. Tapi karena nggak enak bilang. Ketika ditanya, tapi kita banyak yang seperti itu sih walaupun karena, nah kalau itu lain lagi, maksudnya bukan lain lagi sih, tapi lebih kita lihat juga apakah hanya dimakan itu saja yang dia terserah atau di semua tempat gitu, di semua situasi. Bisa kita katakan itu people pleaser. Tapi kalau misalnya sama pacar gitu kan masih malu-malu, mau makan apa terserah. Gitu. Silakan, kita saja sama misalnya saya sama suami mau makan apa terserah. Biasanya Padang, jangan itu dah, katanya terserah. Padahal karena malas mikir ya. Iya, maksudnya kadang-kadang kita membutuhkan apa ya enaknya gitu kan. Rekomendasi. Tapi rekomendasi gitu. Siapa tahu maksudnya kayaknya aku lagi nggak ide. Nah, bisa jadi terserahnya begitu. Tapi kalau orang people pleaser terserahnya itu ya udahlah, pokoknya walaupun misalnya oke, kita makan tahu tempe gitu. Padahal dalam hati tahu tempe pengen banget ayam gitu kan. Kayak gitu. Tapi dia mendongkol atau mungkin dia sebenarnya nggak bisa makan kedelai gitu kan. Tapi dia ikut saja gitu. Akhirnya menjadikan dia alergi ya, kayak gitu-gitu. Orang people pleaser seperti itu. Dan selanjutnya adalah untuk cara-cara kita untuk menghindari terjun atau terlalu jauh menjadi people pleaser itu adalah mengambil sikap tentang sesuatu yang kita yakini. Jadi kita harus kuat prinsipnya gitu loh. Kita harus punya prinsip gitu. Harus berprinsip gitu ya. Ketika kita meyakini sesuatu itu, meskipun itu orang lain merasa kok kayak gitu sih? Nggak bagus kayaknya ya, tapi kalau kita rasa bagus untuk kita ya tidak ada salahnya kita mengambil prinsip itu gitu. Karena apa yang bagus menurut saya kan memang belum tentu bagus menurut orang lain, tapi masalahnya yang jalanin itu saya gitu, sehingga saya harus menjalani ini, melaksanakan apa yang menjadi prinsip saya, karena saya sendiri sudah tahu nih step-step ketika saya mengambil prinsip ini yang akan saya lakukan nanti. Tapi kan orang juga berpikir begitu. Ketika saya mengambil prinsip yang lain, ini yang saya akan lakukan nanti. Tapi kan saya juga berbeda, prinsip saya berbeda, prinsip kamu berbeda. Silakan kita berjalan di prinsip kita masing-masing. Nah itu yang harus diterapkan juga untuk orang-orang yang people pleaser. Dia harus punya prinsip. Ketika dia sudah memutuskan sesuatu, dia harus pegang itu dan bertanggungjawabkan akan keputusannya itu. Perkara itu mau benar atau tidak, yang penting itu bisa dia lakukan. Kan dia ketika kita mengambil keputusan, mau benar mau salah, yang penting kita pasti sudah mengukur kayaknya ini yang bisa saya lakukan dan harus bertanggung jawab terhadap keputusan kita ya. Nah kadang-kadang kan orang lain udah kamu kerjakan kamu semua, kita nggak tahu ini kita mampu atau tidak gitu kan. Tapi karena kita nggak punya prinsip, ya udahlah kita tergerus di dalamnya. Nah makanya perlunya prinsip yang kuat sehingga kita tidak terjerumus lebih jauh lagi tentang people pleaser itu. Bukan malah balik bertanya ke diri kita, apa iya ya? Atau harusnya begini gitu, tambah pikiran lagi dong Kak Novi ya. Nah Kak Novi, waktu kita ternyata sangat terbatas, tinggal beberapa menit lagi. Namun sebelum itu boleh berikan kesimpulan ataupun saran dan pesan kepada pemirsa di rumah, silakan. Baik, kita tidak perlu menyenangkan semua hati orang lain karena kita bukan alat pemuas. Bahagiakan dirimu, lakukan hal-hal yang kamu suka dan kamu cintai, maka niscaya kamu akan bahagia dan akhirnya kamu juga akan disenangi oleh orang lain. Itu. Terima kasih banyak Kak Novi sama-sama atas waktunya. Semoga datang lagi di sini, kita akan sharing-sharing lagi tentunya dengan pemirsa. Dan pemirsa, sesuai kata Kak Novi tadi, dan harapan saya tentunya semoga ini menjadi refleksi bagi kita sendiri dan orang-orang di sekitar kita agar lebih mencintai diri lagi, memprioritaskan diri lagi, membantu diri terlebih dahulu, barulah kemudian membantu orang lain. Terima kasih bagi Anda yang sudah menyaksikan Solusi Menuju Sehat. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Ayu Porotuo, pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan